Shalom, anak-anak muda, apa kabar? Saya berdoa dimanapun Anda berada, dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, 5 langkah mencari jodoh ataupun menemukan jodoh. Saya berdoa ini dapat membantu serta menolong setiap kita agar kita berhati-hati, tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mencari dan menemukan jodoh. Saudara, ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kita tidak boleh sembarangan. Sebab di kekristenan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Bayangkan saudara, kalau seandainya kita salah dalam memilih, maka seumur hidup kita akan menanggung beban itu. Nah, saya berdoa teman-teman yang mendengarkan ini, engkau menemukan jodohmu yang memang itu datangnya daripada Tuhan, sehingga engkau berbahagia, bersukacita, dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hal mencari jodoh ataupun pasangan hidup kita. Yang pertama, teman-teman, adalah pastikan itu seiman. Pastikan seiman. Firman Tuhan dikatakan 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan terhadap saudara, yang mana pasangan itu seiman dengan saudara. Tidak mungkin Tuhan memberikan pasangan, lalu kemudian pasangan itu tidak percaya dengan Tuhan yang saudara percayai. Tidak mungkin yang satu kemana, yang satu kemana. Gak mungkin saudara. Dan percayalah saudara, Tuhan tidak kehabisan stok. Jadi jangan pernah berpikir, udahlah kok susah banget sih, inilah. Tuhan tidak kehabisan stok. Berdoa, minta kepada Tuhan. Ya, jadi pastikan seiman. Bagaimana kalau tidak seiman? Firman Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi kan saya bisa menangkan dia untuk Tuhan. Pertanyaan saya, apa jaminannya? Apa jaminannya? Sementara engkau sudah langgar ini firman, apa jaminannya? Ya, jadi pastikan yang pertama adalah seiman, sebab itu perintah. Nah, yang kedua dalam mencari jodoh itu karakter. Karakter sangat penting. Mau dia secantik apapun, mau dia seganteng apapun, kalau karakternya buruk, hancurlah. Hancurlah. Berapa banyak orang kemudian bertanya,
berkata kepada saya, "Kenapa ya pasangan saya berubah? Dulu nggak begitu waktu kami kenalan segala macam. Sekarang dia begini, dia begini, dia begini. Buruk banget karakternya." Saya bilang ke dia, karakter itu sudah ada sebenarnya. Bahkan sejak engkau kenalan, sejak engkau pacaran. Hanya saja engkau tidak bisa melihat, tidak tajam menilai. Engkau hanya bermodalkan, oh dia cakep, oh dia kaya, oh dia ini. Lalu kemudian menikah, itu bahaya. Jadi pastikan dia memiliki yang namanya buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa itu buah roh? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini temukan dulu gitu loh. Kalau kamu nggak menemukan ini sementara membangun kedekatan, sementara berpacaran, jangan coba-coba menikah, jangan. Bahaya. Pastikan buah roh ini muncul. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dalam mencari jodoh ataupun pasangan hidup. Yang ketiga adalah pastikan mengandalkan Tuhan. Pastikan mengandalkan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau menemukan yang dari Tuhan sementara kita tidak mengandalkannya? Jadi, teman-teman, tanya Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Saya percaya Dia adalah jalan. Bukan cuman jalan keselamatan. Jalan untuk kita menemukan jodoh kita. Menemukan berkat. Menemukan keselamatan. Menemukan pertolongan. Dialah jalan itu, saudara. Jadi tanya Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang menuntun, akan ada damai sejahtera. Akan ada keyakinan. Kemudian situasi akan mendukung. Restu dari orang tua akan ada. Ya, jadi penting sekali untuk melibatkan Tuhan. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, maka Anda sedang mencari jodoh yang bukan dari Tuhan, sebab Anda tidak melibatkan Dia. Jadi pastikan melibatkan Tuhan dalam mencari jodoh ataupun pasangan hidup. Lalu kemudian dalam mencari jodoh ataupun pasangan hidup, pastikan dia benar-benar dewasa. Benar-benar dewasa. Hanya orang dewasalah yang kemudian bertanggung jawab, berkomitmen. Hanya orang dewasalah yang kemudian bisa diajak bertukar pikiran. Sebab di dalam pernikahan dibutuhkan kedewasaan. Bagaimana mungkin nanti bisa berhasil pernikahan ataupun rumah tangga sementara dia kekanak-kanakan? Apa itu kekanak-kanakan? Tak ada tanggung jawab, emosionalnya buruk, egois. Nah, bagaimana mau berhasil kalau dia kekanak-kanakan? Jadi perlu sekali memastikan bahwa dia memang dewasa. Dan saya percaya kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka di dalam Tuhan orang itu akan mengalami satu proses pembentukan sehingga matang, sehingga dewasa kerohaniannya. Jadi teman-teman, pastikan dia dewasa. Ingat loh ya, dewasa patokannya bukan umur. Ya, saya banyak ketemu orang yang sudah berumur, bahkan punya cucu sudah, dan cucunya udah banyak. Tapi tingkahnya, sikapnya kayak anak kecil. Ya,
kayak anak kecil. Egoisnya di situ, ya, sombongnya di situ, arogannya di situ. Betul-betul nggak dewasa, baik dalam mengontrol emosionalnya segala macam. Jadi dewasa itu bicara tentang tanggung jawab, komitmen, cara pandang, respon yang benar, ya. Dan yang terakhir, saudara, dalam mencari pasangan hidup, pastikan itu antara kamu dengan dia itu pastikan sepadan. Pastikan sepadan. Sebab Tuhan memberikan pasangan yang sepadan untuk saudara. Gak mungkin tidak. Sepadan tidak bicara sama suku. Sepadan tidak bicara warna kulit sama. Tidak bicara tentang pendidikan tinggi keduanya, bukan. Sepadan itu bicara tentang saling. Masing-masing ada kontribusi di dalam membangun hubungan itu. Bukan cuma seorang saja yang berjuang. Saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menolong. Sepadan dia. Sehingga ketika ada kesepadanan di situ, itulah yang membuat hubungan itu kokoh, kuat, dan berhasil. Ya, nah saya berharap teman-teman coba 5 cara ini dalam mencari pasangan hidupmu, jodohmu, dan lihatlah engkau akan menemukan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan, tuntun kami Tuhan dalam mencari jodoh kami, tambatan hati kami, supaya kami tidak melenceng dari firman-Mu, supaya kami tidak salah dalam mencari pasangan hidup, karena ini perkara seumur hidup. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan menemukan jodoh yang terbaik, yang membuat hidup kami maksimal, hidup kami diberkati, serta menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.